A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para pemirsa Akademik TV yang berbahagia, saat ini kita kembali bertemu bersua melalui channel Akademik TV, dan pada malam hari ini kami hadir dengan resepsi inspirasi untuk Anda semua di dalam program istimewa yaitu Scholar Table. Alhamdulillah, Scholar Table sudah dapat kita katakan sebuah siaran atau program yang sudah meng-Indonesia dan mendapatkan respon yang baik dari khususnya para akademisi yang ada di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua atas partisipasi serta dukungan Anda selama ini, sehingga kami bisa menyajikan resepsi inspirasi keadaan untuk Anda. Pada saat ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang guru besar dari UIN Suska Riau. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Akbarizan, MA, MPD. Assalamualaikum, Prof. Akbarizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbarizan. Akbarizan. Baik. Sehat, Prof. Ya, ya baik. Alhamdulillah, baik. Pemirsa Sekolah Table yang berbahagia, pada saat ini kita akan berdialog dengan beliau, dengan Prof. Akbarizan, di dalam topik yang dalam beberapa waktu ini sempat menghangat dan bahkan seakan-akan diskursus yang terjadi di tengah masyarakat itu juga menjadi bahan yang lewat saja oleh Kementerian Agama, dan Kementerian Agama sudah mensahkan dan mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi mubalik atau sertifikasi dai yang baru saja beberapa waktu yang lalu disahkan atau disosialisasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, tentu sebagaimana yang sudah kita ketahui di media massa, baik itu media mainstream ataupun media maya, isu ini, sertifikasi yang diberlakukan kepada mubalik, kepada dai, penceramah ini menjadi sebuah diskursus yang banyak penolakannya, terutama dari para kiai, para ustadz, dan juga masyarakat muslim pada umumnya. Kita akan mencoba berdialog dengan Prof. Akbar di dalam topik ini. Semoga kita mendapatkan pencerahan dari beliau, karena beliau merupakan salah seorang beliau adalah wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, ya Prof. Akbar ya. Kita minta pendapat beliau, kita minta persepsi beliau tentang masalah sertifikasi ini. Baik, Prof. Akbar, saya panggil Prof. Akbar saja ya Prof. ya. Prof. Akbar, kita dari awal dulu lah, kita coba membelah kata mubalik dulu lah sebelum kita masuk kepada isu besarnya. Menurut Prof. Akbar sendiri, biar kita semua masyarakat awam yang jelas, sebenarnya apa sih mubalik atau dai itu sesungguhnya di dalam terma Islam? Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Silakan. Jadi sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam istilah dakwah itu ada beberapa kalimat yang mungkin sering kita dengar. Ada dai, ada mubalik, ada ustadz, ada ulama, ada kiai, dan seterusnya. Kalau ulama mungkin kita tidak bahas di sini karena mungkin agak panjang. Tapi yang agak mirip-mirip kalimat ini adalah yang sering kita dengar-dengar itu kata ustadz, kemudian kata-kata mubalik, kemudian ada kata-kata dai. Biasanya kalau ada ustadz atau seseorang yang diminta ceramah atau memberikan pengajian atau memberikan khutbah di Jumat, hari raya salat Jumat, biasanya mereka dipanggil kepada ustadz, kami persilahkan.
Atau kadang Iya, ada iya. yang menyebut kepada mubalik kita hari ini, Ustadz mubalik kita hari ini begini. Nah, tapi pada Oke. prinsipnya para mubalik, pada dai atau ustadz itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengetahui ajaran agama dan dia sedang menjalankan salah satu perintah dalam agama, yaitu mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat mungkar. Sebenarnya itulah yang disebut dengan Arah amar ma'ruf nahi mungkar. nahi Uh, mungkar. Ya. jadi kalau dibawa ke kalimat amar ma'ruf nahi mungkar tadi, maka seseorang yang menyampaikan itu benar lalu itu salah, itu jangan dilakukan, ini dilakukan, itu sebenarnya sedang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada orang yang tampil di mimbar umpamanya berkhutbah, lalu dia sampaikan Allah perintahkan begini, Allah larang kamu begini, dia sedang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya dia menyuruh orang untuk berbuat baik dan memerintah orang untuk meninggalkan yang buruk. Cuman kalimat-kalimat yang sering kita dengar itu adalah mubalik. Mubalik itu ada orang yang ceramah di depan kita, isi pengajian, memberikan tausiah dan berkhutbah Tausiah, di ya. hari Jumat. Itulah kalimat yang sering dipergunakan untuk orang yang memberikan pengajian, memberikan ceramah, kemudian juga memberikan khutbah sholat Jumat yang rutin sekali sepekan kita lakukan. Sementara dai-dai itu lebih umum. Biasanya dai-dai itu kita kalau dibawakan ke agama lain ya mungkin lebih seperti misionaris lah, membawa misi dakwah, dia menyampaikan risalah ke sana. Mungkin dia tidak ceramah, dia tidak memberikan pengajian, tapi dia mengajak orang, memberikan contoh, melakukan apa, membina apa, mendidik, menjadi guru dan seterusnya. Itu konteksnya ke kata-kata dai. Jadi Tidak mesti di atas lebih mimbar, Prof, pada ya? tidak di atas mimbar, tidak Oke. perlu bicara. Mungkin kita jadi tokoh masyarakat di situ, lalu ketika ada orang yang melakukan perbuatan mungkar, kita datangi baik-baik, kita cegah, ya kan? Atau ada orang yang tidak mau sholat, lalu kita ajak mereka ke masjid, kita bawa contoh dan segala macamnya, itu kita sebut dengan da'i lah. Dai, Sementara ya. mubalik itu lebih pada kegiatan-kegiatan yang lisan lah. Tapi Sifatnya walaupun ceramah gitu begitu, ya. tapi walaupun begitu, itu salah satu tugas Nabi. Tugas Nabi itu tablik, mubalik, Iya. tablik. Jadi kalau tablik itu isim masdar dari balagha yuballighu tabligan, kalau mubalik itu orangnya. Balagha yuballighu, muballighun itu isim fa'ilnya, orang yang Fa'ilnya. melakukan tablik. Dan salah satu tugas Rasulullah SAW itu, tugas kenabian itu, tugas Rasul itu yang melakukan tablik, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini hak, ini benar, ini yang diperintahkan Allah, ini larang Allah, ini risalah, ini syariat. Itu salah satu tugas Rasul dan Nabi. Dan ulama itu mesti menjalankan tugas kenabian itu. Itulah sebenarnya makna yang konteksnya keindonesiaan. Jadi kalau biasanya di Indonesia orang menyebut mubalik itu ya orang yang ceramah, orang yang mengisi pengajian, yang mengisi tausiah atau berkhutbah di atas mimbar. Itu yang kita sebut sebagai mubalik. Mubalik, iya. Baik, pemirsa, sekolah tebal jelas ya, mubalik itulah sebenarnya mubalik. Baik, apakah ini untuk seorang mubalik itu di dalam dakwah Islamiyah harus memenuhi kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu sehingga dia bisa memerankan apa yang kata Nabi itu balighu anni walau ayah itu, atau memang balighu anni walau ayah itu mengena kepada seluruh muslim tanpa batas, bagaimana Bro? Sebenarnya tugas dakwah itu dikenakan kepada seluruh muslim. Dakwah ya, dai. Jadi ngajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat mungkar itu menjadi kewajiban semua orang. Berbeda ketika kita membahas tentang tugasnya sebagai mubalik.
Maka ada di dalam Al-Quran itu firman Allah berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3 prinsipnya kalau kita jadi seorang dai. Saya kira juga mau balik harus seperti itu. Dia harus hikmah, bijak dia. Hikmah ini levelnya lebih tinggi dari orang yang memiliki pengetahuan, ulum. Hikmah ini kalau dalam dunia tasawuf disebut orang yang arif. Kalau kita sering menyebut ada orang cerdas tapi dia tidak arif. Ada orang pintar tapi dia tidak arif. Ada orang biasa-biasa saja, tidak pintar tapi dia arif, tapi dia bijak. Kalau dia katakan saat itu A, mungkin itu tidaklah bijak kalau dia mengatakan A. Mungkin dia akan tunda mengatakan itu A. Ini apa nih? A atau B nih? Kalau melihat kondisinya dia katakan A, itu akan membuat umat berpecah belah. Mungkin dia tidak akan katakan A dulu. Karena ada yang lebih penting. Persatuan umat itu lebih penting. Maka dalam berdakwah itu ada konsep diajarkan oleh syariat kita itu. Pertama, mesti yang mengajak itu dengan cara-cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Itu mau'izah, nasihat-nasihat yang hasanah, yang baik. Nasihatnya juga dengan cara-cara yang baik. Saya ingin sampaikan satu kali tiba-tiba ada orang menyebutkan begini, Fir'aun saja begitu durhakanya kepada Allah, dia mengaku Tuhan di muka bumi ini, tapi perintah Allah kepada Musa tetap berdakwah dengan dakwah pada Fir'aun itu dengan cara lembut. Lalu Musa ditemani oleh seorang saudara dikenal sebagai nabi yang lembut. Cuman dia bijak, ngomongnya pintar. Dia lembut orangnya. Nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan fisik. Ngomong nggak bisa keras. Berbeda dengan Musa alaihissalam, orangnya keras, cadel, fisiknya kuat. Gitu ya? Dia ninju orang sekali tinju bisa mati. Lawannya, Musa mengakui kelemahannya itu. Dia tidak mampu bicara dengan bijak. Dia tidak bisa bicara berargumentasi dengan kalimat-kalimat yang mungkin argumentatif. Maka Allah pasangkan Musa itu dengan Harun yang lembut, tutur bahasanya enak, kemudian dia bijak dan dia bisa menyampaikan pesan-pesan yang mungkin akan menyentuh orang-orang lain. Jadi tetap dakwah itu ada pesan di situ, wal mau'izatil hasanah. Kalau wajadilhum billati, bermujadalah, berdebat. Nah, ini mungkin kita lebih cenderung ini masuk ke konsep tablik tadi itu. Mubalik itu, karena ini lebih pada lisan. Jadi ada diskusi, ada tanya jawab, ada perdebatan, tapi kita diminta dalam perdebatan yang baik dengan cara yang baik pula. Sebenarnya kalau ada kriteria untuk mubalik, mungkin arahnya ke sini saja. Mubalik itu mesti memiliki kompetensi bijak. Dia penuh hikmah, mubalik itu dia mampu menyampaikan pesan-pesan dengan cara-cara yang baik, pesan-pesan yang baik, dan kalaupun dia harus berdebat, dia mampu juga berdebat dengan sebagai mubalik yang harus dimiliki kalau harus disertifikasi. Kalau harus disertifikasi, ini standar-standarnya lah itu, Prof ya. Iya, baik. Nah, begini, kalau dalam sertifikasi guru itu kan ada 4 kompetensi yang dinilai. Ada kompetensi akademik, ada kompetensi pedagogik. Akademik itu kemampuan ilmu pengetahuannya. Kalau dia ngajar matematika, dia sarjana matematika. Kalau dia ngajar IPA, dia mesti sarjana dari ilmu pengetahuan alam itu. Begitulah lebih kurang. Kemudian ada kompetensi pedagogik, kemampuannya untuk memiliki ilmu pendidikan karena dia jadi guru. Maka yang akan diberikan sertifikasi guru itu adalah orang yang memiliki kemampuan pedagogik, ilmu mengajar dan tahu cara mengajar dan seterusnya, mengajar dan seperti itu. Lalu ada kompetensi sosial,
orangnya di lingkungan sosialnya baik, dan ada kompetensi pribadi, akhlaknya bagus. Itu untuk guru. Nah, saya kira untuk mubalik pun, saya kira itu bisa dijadikan kompetensi yang harus disertifikasi. Kompetensinya saya kira mungkin termasuk kompetensi akademiknya, mubalik itu harus memiliki latar belakang pendidikan agama. Dari pondok pesantren namanya, atau tamat AIN UIN gitu. Tak boleh kalau mau balik itu tak ada latar belakang pendidikan agamanya, tiba-tiba dia bicara agama. Saya kira tidak bisa. Dia tidak bisa mengeluarkan pendapat tentang agama kalau tidak ada latar belakang pendidikannya. Lalu juga harus ada kompetensi kemubalikannya, retorikanya. Itu harus juga kemudian kalimat-kalimat yang sopan. Itu kan ada saya kira cara berbicara, ceramah dibuat standarnya. Nah, termasuk juga kompetensi moralnya. Balik itu kalau cacat moralnya, sosial juga harus seperti itu. Kalau kita mau lakukan juga sertifikasi balik. Dari sikap juga harus betul-betul merefleksikan sebagai seorang mubalik yang Fathul Anbiya tadi itu ya, Prof ya. Ya, salah satu tugas kenabian itu tablik itu. Tablik. Sekarang coba kita masuk kepada tema kita ini yang kita dialogkan pada malam hari ini tentang sertifikasi. Ada yang melihat bahwa kalau tadi yang Prof Akbar gambarkan sertifikasi atau standar-standar yang mungkin harus dicapai oleh seorang mubalik tadi kan itu memang ya ideal sekali kan itu untuk menciptakan atau menghadirkan sosok mubalik yang baik di tengah masyarakat yang bisa menjadi pembimbing rohani bagi masyarakat. Nah, cuman masalahnya adalah di sini ketika ada wacana untuk menerbitkan sertifikasi tersebut di samping dengan adanya hiruk-pikuk politik yang ada menimbulkan kecurigaan karena masyarakat berpikir wah ini kenapa harus disertifikasi, jangan-jangan yang nanti kemudian disertifikasi itu adalah orang mubaliknya pemerintah yang nanti hanya menjadi corongnya pemerintah saja sehingga tidak menyampaikan sesuatu yang benar, kebenaran versi pemerintah saja, bahkan nanti versinya agama juga akan dilanggar gitu. Itu bagaimana menurut pandangan Prof Akbar sendiri? Sebenarnya tidak ada yang menolak sertifikasi mubalik ini. Saya tidak termasuk orang yang menolak sertifikasi. Termasuk juga saya kira Majelis Ulama Indonesia dari Jakarta sampai ke daerah tidak menolak sertifikasi mubalik ini. Jadi tolak itu sebenarnya siapa yang melaksanakan sertifikasi? Siapa yang melaksanakannya? Nah, sebab konsepnya sertifikasi itu kan adalah penetapan oleh suatu organisasi profesional yang gunanya untuk menentukan bahwa seseorang itu pantas tidak menjadi seorang tenaga profesional di bidangnya, dan yang mensertifikasi itu mesti organisasi profesional juga, profesional di bidangnya. Kalau mubalik yang akan menyampaikan syariat Islam, ajaran Islam, lalu yang mensertifikasi BPIP tentu tidak nyambung. Iya. Tapi kalau BPIP mensertifikasi Widya Suara untuk menyampaikan materi Pancasila, saya kira tidak ada masalah, silakan saja. Atau yang mensertifikasinya Badan Penanggulangan Terorisme, tentu tidak nyambung. Nah, begitu juga apakah Kementerian Agama itu organisasi profesi untuk mubalik atau tidak? Tentu juga tidak. Makanya ditolak sebenarnya bukan sertifikasinya. Kita tetap mendukung sertifikasi mubalik itu, tapi siapa yang melakukan? Mesti lembaga-lembaga profesional di bidang itu. Kalau orang ingin diberikan sertifikat keahlian tertentu, yang mengujinya adalah organisasi profesi itu. Tidak bisa organisasi lain. Kalau guru memberikan sertifikasi guru, itu lembaga sertifikasi guru yang mensertifikasi. Tak boleh itu lembaga lain yang tidak organisasi profesional di bidang itu.
Maka sebenarnya kalau pemerintah ingin meningkatkan standar mubalik, sebenarnya kan sertifikasi itu untuk menentukan bahwa yang mubalik ini dia memenuhi standar kualifikasi tertentu, itu saja. Si A setelah mengikuti sertifikasi, dia memiliki standar kompetensi tertentu, memiliki kualifikasi tertentu. Kualifikasinya apa? Terserah lembaga profesional yang menentukannya. Mungkin ada sertifikat A, sertifikat B, sertifikat C, sertifikat D, terserah dia buat seperti apa. Kualifikasi A, kualifikasi B, tapi siapa menentukannya? Tidak boleh lembaga yang tidak profesional di bidang itu. Tak boleh tidak nyambung loh ya, gitu. Tak boleh agama, tidak boleh badan penanggulangan bencana, badan penanggulangan terorisme atau kepolisian ini tidak nyambung. Yang ditolak itu sebenarnya bukan sertifikasinya. Tapi kalau umpama, silakan. Ada suara-suara bahkan dari Yusuf Kala juga bersuara begini kemarin itu, kalau saya lihat di media massa, bahwa dia bilang sertifikasi untuk mubalik ini agak bias. Kenapa? Karena gelar kiai, gelar ulama itu bukan berasal dari institusi, tapi dari masyarakat, katanya. Masyarakat yang memberi gelar itu, yang menganggap dia seorang mubalik itu masyarakat itu. Jadi agak bias di sertifikasi. Itu kalau gitu gimana, Prof? Saya sepakat itu dengan Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita itu. Kita tidak diskusikan tentang sertifikasi ulama, tidak sertifikasi kiai, karena itu tidak mungkin dilakukan. Karena dalam agama kita tidak ada strata kiai, itu tidak ada. Kalau di agama tertentu ada pendeta, ada brahmana, ada itu, dan itu bisa melalui jenjang pendidikan atau melalui pelatihan di kelas tertentu. Tapi dalam Islam, ulama itu tidak ada pendidikannya, tidak ada jenjang pendidikannya. Ulama itu yang masyarakat menganggap dia ulama. Meskipun mungkin menurut kita pengetahuannya belum memadai, tapi masyarakat menganggap dia ulama, ya ulama. Dianggap itu kiai, ya kiai. Tidak bisa. Lalu seseorang memberi gelar kiai, dia buat di namanya Profesor Dr. Kiai Haji Akbarizan, lalu masyarakat tidak menganggap saya ini pantas kiai, ya tidak ada gunanya kiai itu. Iya. Tapi kita tidak diskusi mengenai itu, Pak Supiandi. Kita tidak diskusi tentang itu. Kita diskusikan tentang sertifikasi mubalik. Kalau ulama yang sertifikasi itu terlalu parah itu. Terlalu parah. Kalau ulama, iya. Apalagi yang mensertifikasi ulama itu BPIP umpamanya, atau Kementerian Agama atau lembaga yang itu terlalu gawat, terlalu parah itu. Tapi kalau yang disertifikasi mubalik, para pendakwah yang menggunakan mimbar, lisan, tausiah, saya kira itu masih bisa kita terima lah, masuk akal lah. Karena kadang-kadang memang kita lihat mubalik kita itu pengetahuannya belum memadai, cara berpidatonya, cara dia ngomong kadang belum memadai, pesan-pesan disampaikan tidak menyejukkan, tidak membuat tauhidul umat bersatu gara-gara ceramahnya atau tausiahnya. Itu mungkin penting mereka disertifikasi, mereka dibuatkan kualifikasi mereka. Cuman satu masalahnya, siapa lembaga profesional lembaga di bidang itu. Itu saja. Iya. Saya lebih cenderung karena saya ini umpamanya wakil ketua Majelis juga, Majelis Dakwah Islamiyah, lembaga yang bergerak di bidang dakwah di Indonesia ini, dai itu. Serahkan saja sertifikasi itu ke Majelis Dakwah Islamiyah itu atau lembaga dakwah lain. Umpamanya ada di Muhammadiyah ada lembaga dakwahnya, di NU ada lembaga dakwahnya, di Persis seperti ada lembaga dakwahnya, Al-Wasliyah ada lembaga dakwahnya. Suruh mereka mensertifikasi mubaliknya dengan kriteria-kriteria yang dibenarkan atau kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama atau kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, tentu setelah didiskusikan. Tapi jangan BPIP yang mensertifikasinya, jangan Badan Penanggulangan Bencana yang mensertifikasinya. Teroris maksudnya, teroris ya. Iya, teroris. Itu maksud saya. Baik. Cuman ini yang mengusik masyarakat dan terutama ada golongan dari 212 dan FPI atau yang lainnya, bahkan juga NU juga mengatakan kenapa mesti hanya mubalik saja.
Nah, agama-agama lain kan juga harusnya terkena hal yang serupa begitu, Prof. Sehingga apa namanya, kalimatnya itu tidak hanya sekedar mubalik, tapi juga yang dari agama lain juga. Bagaimana ini, Prof? Ada Itu diskriminasi kata mereka. Urusan agama. Saya mendukung sepenuhnya pemerintah mensertifikasi mubalik ini. Mubalik. Konsekuensinya pemerintah harus menyediakan dana untuk itu, untuk program sertifikasi itu. Cuman jangan lalu dibuat aturan bagi yang belum bersertifikasi tidak boleh ceramah. Nah, itu lagi masalahnya. Harus diskusikan. Sebab kalau itu dibuat, kalau sempat itu dibuat, takut nanti banyak sholat Jumat tidak bisa dilakukan di masjid-masjid. Iya. Sekarang saja baliknya tidak disertifikasi, banyak masjid yang kadang-kadang hampir tidak sholat Jumat karena khotibnya tidak datang. Iya. Ya, kadang-kadang saya sering ditelepon oleh pengurus masjid, Ustadz, jadwal Ustadz hari ini di masjid ini. Kami mohon Ustadz datang. Kalau Ustadz tidak datang, beritahu segera. Apa sebab kami tidak bisa mencari khotib dengan mendadak. Takut pengganti. Takut nanti masjid itu tidak khotib, tidak ada pengganti, lalu tak sholat Jumat. Kalau dibuat seperti itu, pemerintah juga yang kelabakan. Nanti masyarakat juga yang akan mengamuk. Sertifikasi oke, tapi jangan buat aturan yang tidak bersertifikasi, tidak boleh ceramah, tidak boleh khutbah, tidak boleh di tempat ini, tidak usah, biar saja masyarakat yang menilai bahwa mubalik ini menurut lembaga dakwah di NU, di Nahdlatul Ulama atau di Muhammadiyah, dia termasuk berkualifikasi A. Biar saja jemaah mengundang dia ceramah, kami mau mubalik yang berkualifikasi A, ya masalah. Lalu kami tak mau mubalik yang berkualifikasi C. Tidak ada masalah. Pemerintah harus dukung nih lembaga-lembaga dakwah ini, bantu lembaga dakwah Muhammadiyah, bantu lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, bantu MDI, bantu IKMI untuk mensertifikasi mubalik-mubaliknya, sehingga nanti kita memiliki mubalik yang memenuhi standar dan kualifikasi. Begitu Pak Sopyandi. Baik, satu lagi yang membuat isu ini seperti ini menjadi diskursus yang tidak ada habisnya adalah karena kata kementerian sendiri mengatakan bahwa ini untuk menangkal, salah satu cara menangkal radikalisme. Yang menjadi masalah adalah ketika itu dikatakan untuk menangkal radikalisme dengan menerbitkan sertifikasi tersebut, orang berkata selalu saja isu-isu radikalisme ini dilengketkan, disematkan kepada Islam. Bagaimana Prof melihat ini? Ini kan cerita basi sebenarnya. Saya memang kalau ada orang cerita tentang bahwa umat Islam diajar toleransi, itu udah basi. Jangan ajar umat Islam toleransi. Syariatnya mengajarkan toleransi. Itu saja. Yang tidak ya kita lihat saja lah bukti-buktinya. Karena pernah ada negara Muslim menyerang agama lain atau negara lain lalu membunuh orang yang tidak seagamanya. Atau lihat sajalah di daerah-daerah tertentu yang mayoritas Muslim selamat mereka semua. Tapi coba kalau minoritas. Selesai kita lihat Myanmar, lihat di India, lihat di Cina, itu dan seterusnya. Tapi kalau ada agama lain di daerah-daerah minoritas, di negara Muslim mereka menjadi minoritas, aman-aman saja. Indonesia aman-aman, tak ada hukum kecil-kecil. Jadi kalau lalu diangkat isu radikalisme itu ada pada umat Islam, itu memang nasib kita lah sebagai umat Islam di Indonesia nih. Tunjukkan sajalah sebagai umat Islam yang baik, kita ini tidak radikal, kita toleran. Sebenarnya sederhananya karena ada takfir itu. Karena ada orang hobi mengkafir-kafirkan orang lain. Itu saja. Jangankan lagi orang kafir itu, yang non Muslim itu, saudara-saudara Muslimnya juga dia kafirkan. Kan bukan salah umat Islamnya, tapi personalnya, individunya. Jadi ada personal tertentu, individu tertentu, orang yang melakukan perbuatan fasik saja sudah dianggapnya kafir. Melakukan perbuatan mungkar sudah dianggapnya kafir. Ya, orang inilah yang harus
ya kita bawa, kita sertifikasi semuanya. Jadi mereka ini diajarkan tentang pesan-pesan agama benar itu, Pak Supyandi. Baik, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa juga. Mereka menanyakan sesuatu yang mungkin kembali kepada sejarah Nabi lah. Bagaimana Prof. Akbar Nabi di dalam menentukan kriteria dalam mengutus sahabat-sahabat untuk berdakwah ke daerah-daerah yang lain? Kalau kita lihat kasus sahabat Nabi yang dikirim ke tempat lain, itu biasanya Nabi melihat kemampuan diplomasinya awal-awalnya, kemudian dilihat juga kemampuan dia menguasai. Karena Nabi mau tanya, kalau ada orang tanya tentang Islam kepada kamu jawab bagaimana? Lalu sahabat itu menjawab dengan Al-Quran. Dia tentu akan menjawab dengan ayat Al-Quran. Lalu Nabi tanya, kalau tidak kamu ketemukan di ayat Al-Quran bagaimana? Lalu dijawab, saya akan menjawabnya melalui hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Kalau kamu tak ketemu di Al-Quran dan kamu tidak ketemu di dalam hadis Nabi, pakai logika betul ya, logika yang sehat, akalnya, saya akan jawab seperti itu, kata sahabat itu. Maka sebenarnya orang yang jadi mubalik itu memang harus kerjanya dia menguasai Al-Quran, menyesuaikan dengan Nabi, dan memiliki pola pikir yang betul. Ya kalau tidak memiliki pola pikir yang betul, itu dia bagaimana bisa menjawab hal-hal tertentu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah sebenarnya kalau dimungkinkan, mubalik itu mesti memiliki pengetahuan yang kuat, kemampuan berpikir yang bagus juga. Yang ada-ada itu kadang-kadang kan ya mohon maaf lah, dia bahkan ada yang mengharamkan filsafat, itu saja. Padahal filsafat itu mengajarkan orang berpikir sistematis, logis, ya kan, kemudian mendalam dan mencari kebenaran dari berpikirnya. Walaupun ia menggunakan filsafat itu tentu harus tunduk di bawah Al-Quran dan hadis. Kalau pikirannya tadi ketika dia berfilsafat bertentangan dengan Al-Quran, dengan bertentangan dengan hadis, tentu filsafatnya tadi harus ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, kita diberikan kesempatan untuk berpikir secara sistematis, logis dan mendalam untuk menemukan kebenaran. Dan itu kan filsafat. Baik, apa namanya, ya itu tadi, fenomena sekarang kan kita lihat banyak ustadz-ustadz, atau dalam tanda kutip lah kita katakan, lahir dari sekedar melihat YouTube, gitu kan, melihat internet, baca, kemudian ya dapat dari situ mereka berani tampil, sehingga kadang-kadang bengkok-bengkok juga kadang-kadang. Kalau melihat fenomena ini, apa namanya, menuntut ilmu agama itu sendiri, menurut Prof. Akbar, menuntut ilmu langsung dengan guru, dengan menuntut ilmu melalui YouTube atau dengan tulisan-tulisan yang ada di internet sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa sah-sah saja internet karena itu fasilitas yang kita dapatkan pada zaman sekarang. Apa salahnya gitu kan? Bagaimana pendapat Prof. Akbar sendiri? Agama tidak bisa dengan YouTube. Ini kan ada ungkapan nih, yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Gitu. Ada ungkapan dalam pondok pesantren itu diungkapkan seperti itu. Kalau ada orang belajar tanpa guru, maka nanti setan yang akan menjadi gurunya. Gurunya YouTube saya kira tidak bisa. Karena agama ini harus ada contohnya. Umumnya baca Al-Quran itu tidak bisa dengan itu ada orang yang melihat bibirnya, melihat gerakan lidahnya. Itu kan tidak bisa kalau tidak talaki langsung dengan orang, tak bisa melalui online di apa namanya, seperti itu. Walaupun teknologi canggih, tapi tetap juga ada belajar itu mesti guru. Yang jadi masalah adalah orang yang mengakui dirinya layak untuk menjadi guru. Saya mengalami sendiri. Saya sekolah di pondok pesantren berapa tahun, kuliah di IAIN S1, S2 dan S3 agama. Ada keluarga saya yang lebih mempercayai guru halakohnya itu ya utamatan SMA, kemudian kuliah di Undri dapat gelar esos,
lalu jenggotnya dipanjangkannya, kemudian ibadahnya bagus. Daripada kita yang pakai cuma sorban belajar gitu ya. agama, tak pakai sorban lah, tapi kalau dilihat pakai seperti taat lah, seperti itu. Sementara saya sering sampaikan, Ustadz kalau dia cepat sholat itu bukan dia tidak taat, itu kan pengetahuannya membuat dia mengerti bahwa sholat itu bisa dengan cepat. Kenapa? Karena dalam sholat itu rukun membaca sedikit. Yang wajib di dalam sholat itu takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian tahiyat, salam. Sisanya tak perlu dibaca. Ruku ada tumaknina, itu aja. Lain tuh tak perlu dibaca. Karena Ustadz ini mengerti, dia ku sekolah di pondok pesantren, dan sementara dia perlu cepat melakukan sholat itu, dia bisa, dia sholat sesah. Karena dia tahu rukun sholatnya. Tahu ilmunya Kadang-kadang ya. seperti itu. Ilmunya dia miliki. Lalu orang menilai, ini tidak Ustadz nih. Padahal orangnya orang yang mengerti agama, tahu tentang itu. Iya, betul. Ya, fenomena sering kita lihat seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa Scholar Table. Kita banyak dapat pencerahan dari Prof. Akbar melalui dialog ini, dan ada lagi yang bertanya kepada kita ini dari pemirsa juga, menanyakan mungkin sifatnya lebih ke politis ini kalau saya lihat pertanyaannya. Bagaimana pendapat Prof. Akbar tentang pemisahan hubungan antara agama dan negara? Nah, itu bagaimana, Prof? Saya kira begini, Islam itu kan mengatur semuanya. Saya termasuk orang yang tidak setuju sekularisme itu dikembangkan di Indonesia ini. Nah, negara kita ini kan negara Pancasila, negara berketuhanan yang Maha Esa. Artinya negeri ini harus ditanamkan nilai ketuhanan. Ketika kita bicara penanaman nilai ketuhanan itu di semua aspek. Lalu tidak bisa lalu sekarang urusan agama terserah urusan pribadi kamu, lalu urusan negara lain lagi, tidak bisa karena semuanya menyatu. Maka kalau kita konsisten dengan negara kita ini berketuhanan yang Maha Esa, itu artinya beragama, bahwa agama ditanamkan, kewajiban negara untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada seluruh warga negaranya. Agama aja itu bukan hanya Muslim ya. Maka mau tak mau sekularisme itu tidak bisa dikembangkan. Karena itu nanti akan membuat orang jauh dari nilai-nilai agama. Padahal Pancasila ini menitipkan pesan untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan pada warga negara Indonesia. Karena ada dasar jelas dari Pancasila sendiri, pertamanya saja, sila pertama udah ketuhanan, Prof, ya. Jadi memang ya saya kira begitu. Founding fathers kita. Apalagi konsep liberalisme, apalagi konsep liberalisme umpamanya ya. Liberal itu kan memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk melakukan. Agama tidak, agama punya aturan yang harus diikuti. Nah, kalau kita tidak menganggap negara kita ini lagi sebagai negara yang punya kewajiban untuk membuat warganya menjalankan agamanya masing-masing, maka ya tentu bubar nih Pancasila. Saya tetap mendukung bahwa paham sekularisme ini sebaiknya tidak dikembangkan di Indonesia, termasuk juga liberalisme ini. Karena ini nanti membuat jauh warga kita, rakyat kita dengan agamanya masing-masing. Padahal Pancasila mengamanatkan seperti itu. Baik. Sekularisme dan liberalisme di dalam beragama. Kalau radikalisme dalam beragama sendiri bagaimana, Pak? Sebenarnya radikalisme dalam agama itu kalau kita sebut radikal dalam bahasa kan dia mengakar. Dan agama itu mengajarkan kita untuk kuat mengakar. Tapi radikal yang disebut oleh pemerintah kan bukan begitu. Radikal yang disebut oleh pemerintah itu kan anti Pancasila, kemudian anti kebinekaan, kemudian intoleran.
Nah, kan itu yang disebut oleh pemerintah disebut sebagai radikal ini. Kalau tiga ini yang disebut sebagai radikal itu, maka umat Islam insya Allah di Indonesia ini tidak ada yang anti Pancasila, tidak ada yang anti Bhinneka, dan tidak ada yang intoleran. Semua mereka toleran. Kita di Pekanbaru nih, di Riau nih, ketemu dengan siapa-siapa saja, ketemu dengan suku-suku tertentu, etnis tertentu, agama macam-macam, kulit macam-macam, biasa-biasa saja. Kita di negeri ini di Melayu nih, tak ada yang diskriminatif, tidak ada masalah. Nah, begitu juga kita anti Pancasila di Pekanbaru, tidak ada yang anti Pancasila. Atau kita disebut di sini anti kebinekaan, oh tidak ada. Nah, kalau ini dimaksud dengan radikal dalam konsep pemerintah itu adalah anti Pancasila, kemudian anti kebinekaan dan intoleran, maka insya Allah kita tidak ada yang radikal. Tapi kalau radikal dimaksud adalah menjalankan agamanya dengan akar yang kuat, insya Allah orang Melayu kuat akar keagamaannya. Maka kalau ada orang menyebut Melayu itu radikal karena dia mengakar ajaran Islam di dalam jiwanya, dalam darahnya, itu benar. Ya, ya. Kalau radikal, begitulah ya. Tapi kalau radikalnya adalah anti Pancasila, radikal itu intoleran, radikal itu anti kebinekaan, orang Melayu enggak. Indonesia orang Melayu itu ya. Orang Melayu cinta dengan NKRI, orang Melayu pendukung Pancasila. Orang Melayu tidak intoleran. Kita di negeri Melayu ini di Bengkalis itu banyak etnis Chinese, saudara-saudara kita ini aman-aman aja sampai sekarang. Yang non Muslim sebanyak-banyaknya di Pekanbaru nih ada suku kawan kita dari suku Batak atau dari Nias, dari Flores, aman-aman saja, kita toleran kita dengan mereka semua. Lalu dituduh Riau ini sebagai provinsi yang radikal dalam konsep apa? Kalau konsepnya adalah radikal, dia menjalankan agamanya dengan akar yang kuat, betul. Nah, kita orang Melayu ini kan, Melayu itu kan identik dengan Islam. Melayu itu pasti Islam lah, lebih kurang seperti itu. Kalau ada orang mengaku saya orang Melayu, dia Muslim insya Allah. Nah, tapi kalau radikal yang dimaksud, kalau radikal ini maksud radikal anti Pancasila, anti kebinekaan, intoleran, orang Melayu tidak seperti itu. Tidak ada orang Melayu radikal seperti itu. Baik. Kalau kita lihat penceramah-penceramah yang udah kaliber nasional lah, Prof, ya, yang udah juga bagus, dasar keislamannya kuat, tapi ceramahnya keras tuh, banyak itu yang keras-keras, yang menggelegar dengan suara itu, yang kadang-kadang juga menyentil-nyentil pihak-pihak yang lain. Itu termasuk radikal nggak, Prof? Kalau kita pakai konsep pemerintah bahwa radikal itu anti Pancasila, anti kebinekaan, intoleran, lalu kalau dia ceramah seperti itu anti Pancasila, dia anti kebinekaan, dia intoleran, dia radikal. Tapi kalau dia marah-marah, jangan berjudi, jangan minuman keras, marah dengan orang berjudi, suaranya tinggi, itu ajaran Islam. Untuk itu memang harus keras kita mencegah kemaksiatan itu. Jangan merampok, jangan bunuh orang, jangan begal. Kan tidak mungkin kita melarang orang, ayo jangan merampok. Kan tidak bisa. Harus dengan keras, jangan merampok gitu kan. Tentu disampaikan ayat-ayat yang mengancam orang melakukan kejahatan itu. Begitulah Pak. Iya, jadi pemirsa Akademik TV jelas itu ya, jadi jelas kita bagaimana melihat kalau kita bicara tentang kemungkaran ya kata Prof Akbar tadi harus keras kita bagaimana melarang orang, menghindarkan orang dari hal-hal yang mungkar-mungkar, dari hal-hal yang maasi gitu. Jadi kita harus pisahkan penceramah yang keras di atas mimbar jika ia menyebarkan intoleransi, tidak Pancasilais, nah itu yang radikal menurut pemerintah. Dan tidaklah kalau kita melarang orang berjudi dengan nada yang keras, itu bukan itu yang radikal. Baik, Prof. Gimana? Kalau dia mengkritik kebijakan pejabat pemerintah, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, atau mungkin sampai presiden. Ya kalau kritik kebijakan itu kan ada masalah gitu kan, yang kritik dan itu kan selagi dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang baik, bukan hoak, bukan fitnah, saya kira itu biasa saja karena negara kita
memberikan kebebasan untuk itu. Nah, itu saja. Cuman karena kita ustadz, karena kita kiai, sebaik gunakanlah kata-kata yang baik, yang sopan, jangan fitnah, jangan hoak, itu kan, itu saja sebenarnya. Lalu kritik itu saya kira tidak ada masalah. Tidak mungkin orang kritik lalu sebut radikal gimana? Ya kan demokrasi, Prof ya. Ya. Dan Islam juga itu sebenarnya nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi juga kan, Prof ya. Ya, surah bainahum. Ya. Oke, baik pemirsa Akademik TV, Sekolah Table yang bahagia, saya sangat tercerahkan oleh dialog kita pada saat ini dengan Prof. Akbar Rizan. Semoga Anda juga demikian, sehingga kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Apa yang menjadi program pemerintah, selagi itu memang berada pada koridor yang jelas, kita jangan suuzon dulu, jangan sedikit-sedikit kita berprasangka yang tidak baik atau ini. Kita mesti pertama tabayun, seperti ini adalah salah satu langkah kita untuk tabayun kepada orang yang dipaham tentang itu, karena Prof ini kan juga sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang merupakan bagian daripada pemerintah juga kan Majelis Ulama Indonesia itu. Baik, Prof Akbar Rizan, saya kira sampai di sini untuk dialog kita pada kesempatan kali ini di tema sertifikasi mubalik ini. Tapi memang di tengah-tengah dialog kita tadi banyak yang mention untuk menggali lebih lagi tentang hal-hal yang terkait dengan filsafat tadi kayaknya dari para pendengar kita. Mungkin kita atur lagi waktunya, Prof ya. Nanti kita atur kita atur tema lagi dengan Prof Akbar Rizan. Karena dari pemirsa banyak sekali komentar-komentar positif terhadap apa yang disampaikan oleh Prof Akbar. Saya kira demikian. Mohon maaf, Prof, kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon dimaafkan. Sama-sama. Iya, sama-sama. Dan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan di tengah kesibukan beliau. Terima kasih juga para pemirsa Akademik TV Sekolah Table. Jangan lupa untuk subscribe dan pencet loncengnya sehingga selalu update dengan video terbaru dari Akademik TV. Jangan khawatir, Prof Akbar sudah berjanji untuk kembali dengan kita pada tema yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.